Review buku yang berjudul Epistemologi Hukum dan Perubahan Sosial, suatu studi komparatif antara hukum ilahi dan hukum positif dalam perspektif hukum Indonesia. Pendahuluan abstrak. Menjelaskan ruang lingkup dan pentingnya penelitian ini dalam konteks epistemologi hukum sebagai pijakan untuk memahami interaksi antara hukum ilahi dan hukum positif. Menekankan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum ini memengaruhi perubahan sosial di Indonesia. Kata pengantar, menyampaikan latar belakang akademik, relevansi studi terhadap konteks Indonesia yang pluralistik, serta harapan atas implikasi hasil penelitian ini terhadap kebijakan hukum. Bab 1. Pengantar epistemologi hukum dan perubahan sosial 1. Konsep epistemologi hukum membahas definisi epistemologi hukum dari berbagai aliran pemikiran, termasuk positivisme hukum, realisme hukum, dan teori kritis. Paparkan hubungan antara epistemologi hukum dengan moralitas dan etika dalam pembentukan norma hukum 1918. 2. Perubahan sosial dan dinamika hukum. Mengelaborasi bagaimana perubahan sosial seperti industrialisasi, urbanisasi, dan globalisasi memengaruhi hukum. Gunakan teori Sello-Somarjan tentang perubahan sosial dan analisis kritis dari Friedman tentang hukum sebagai alat social engineering 1919. 3. Interaksi hukum ilahi dan hukum positif dalam masyarakat menggali bagaimana pluralisme hukum di Indonesia menciptakan interaksi dinamis antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Tambahkan perspektif historis tentang peran kolonialisme dalam pembentukan dualisme hukum 16-18. 4. Rumusan masalah dan tujuan penelitian mencakup pertanyaan tentang efektivitas harmonisasi hukum dan dampaknya pada kohesi sosial. 5. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan seperti pendekatan historis, komparatif, dan normatif dengan fokus pada studi, kasus, hukum keluarga, dan pidana. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Epistemologi hukum. Berbagai perspektif-perspektif hukum naturalis, positivis, dan postmodern. Tambahkan kritik terhadap masing-masing aliran. 17, 18. 2. Teori-teori perubahan sosial yang relevan elaborasi. Teori perubahan sosial dari Durkheim, Marx, dan Weber, serta relevansinya dengan sistem hukum modern di Indonesia. 3. Hukum ilahi, sumber, karakteristik, dan implementasinya konsep Maqasid al-Syariah, tujuan syariat, sebagai kerangka hukum Islam yang fleksibel dan kontekstual. Diskusikan penerapannya dalam konteks lokal, 19, 18. 4. Hukum positif, sumber, karakteristik, dan implementasinya di Indonesia. Dasar hukum positif Indonesia seperti Pancasila, UUD Kursual 1945, dan KUHP. Tambahkan kritik tentang kurangnya akomodasi nilai-nilai lokal dalam sistem ini. 18. 19. 5. Studi komparatif hukum ilahi dan hukum positif, telaah literatur. Lakukan perbandingan mendalam tentang fleksibilitas dan rigiditas kedua sistem hukum dalam merespons perubahan sosial. Bab 3. Hukum ilahi dalam perspektif hukum Indonesia. 1. Konsep hukum ilahi dalam Islam dan pengaruhnya terhadap hukum Indonesia. Analisis pengaruh sejarah syariat dalam perumusan hukum di Indonesia, mulai dari era kesultanan hingga modern. 2. Implementasi hukum ilahi dalam sistem hukum Indonesia. Diskusikan kompilasi hukum Islam, KHI, Kanun Aceh, dan pengaruhnya terhadap hukum nasional. 18. 3. Tantangan dan permasalahan. Implementasi hukum ilahi di Indonesia. Contoh kasus konflik antara prinsip universal HAM dengan penerapan syariat. Meltz. 18. 4. Studi kasus. Pengaruh hukum ilahi terhadap perubahan sosial di Indonesia. Tinjau kasus seperti pemberlakuan kanun jinayat di Aceh dan dampaknya pada norma sosial. 16, 19. Bab 4. Hukum positif dalam perspektif hukum Indonesia. 1. Sistem hukum Indonesia
struktur dan karakteristik hierarki hukum di Indonesia, termasuk hubungan antara hukum nasional dan internasional, Anekuma 11, 17. 2. Sumber-sumber hukum positif di Indonesia, peran konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah sebagai sumber hukum utama. 3. Perkembangan hukum positif di Indonesia dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Pembahasan tentang pengaruh teknologi digital. Bab 4. Pengaruh teknologi digital terhadap epistemologi, hukum, dan perubahan sosial. 4.1. Transformasi akses informasi hukum. Bahas bagaimana teknologi digital, internet, media sosial, basis data hukum online telah mengubah akses dan penyebaran informasi hukum. Bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman publik tentang hukum dan partisipasi mereka dalam proses hukum. Contoh, peran media sosial dalam menyebarkan informasi tentang putusan pengadilan, akses mudah ke peraturan perundang-undangan melalui situs resmi pemerintah. Patch 2. Perkembangan hukum digital. Jelaskan munculnya bidang hukum baru yang berkaitan dengan teknologi digital, seperti hukum siber, perlindungan data pribadi, hak cipta digital, dan kejahatan siber. Bagaimana hukum beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat? Contoh, regulasi terkait e-commerce, UU ITE, perlindungan data pribadi sesuai GDPR, adaptasi di Indonesia. 4.3. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Bahas penggunaan teknologi dalam proses penegakan hukum, seperti penggunaan CCTV, sidik jari digital, dan analisis data besar, big data, dalam investigasi kriminal. Bagaimana teknologi ini mempengaruhi efektivitas dan keadilan penegakan hukum? Apakah ada potensi bias atau pelanggaran privasi? Contoh, penggunaan teknologi forensik digital, pemanfaatan data untuk prediksi kejahatan, potensi bias algoritma. 4.4. E-government dan akses layanan hukum. Bahas bagaimana teknologi digital digunakan untuk meningkatkan akses layanan hukum kepada masyarakat, seperti layanan online pengadilan, pendaftaran tanah online, dan konsultasi hukum online. Bagaimana hal ini mempengaruhi efisiensi dan transparansi layanan hukum? Contoh, sistem e-court, layanan online untuk cek status perkara, digitalisasi administrasi pertanahan. 4.5. Tantangan dan permasalahan. Identifikasi tantangan dan permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dalam konteks hukum, seperti kejahatan siber, penyebaran informasi hoaks, dan perlindungan data pribadi. Contoh, perlindungan data pribadi, regulasi terhadap platform digital, penanganan kejahatan cyber transnasional. Bab 5. Kesimpulan dan implikasi terhadap hukum ilahi dan hukum positif. 5.1. Sintesis. Temuan. Ringkaskan temuan dari bab-bab sebelumnya, khususnya mengenai interaksi antara hukum ilahi, hukum positif, dan pengaruh teknologi digital. 5.2. Implikasi terhadap hukum ilahi, bagaimana teknologi digital mempengaruhi interpretasi, implementasi, dan tantangan dalam penerapan hukum ilahi di Indonesia. Bagaimana hukum ilahi beradaptasi dengan dunia digital, contoh dakwah online, fatwa digital, tantangan terhadap otoritas keagamaan tradisional. 5.3. Implikasi terhadap hukum positif, bagaimana teknologi digital mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum positif di Indonesia. Bagaimana hukum positif merespons perkembangan teknologi digital. Contoh, perubahan dalam proses legislasi, tantangan dalam penegakan hukum di ruang digital, adaptasi hukum terhadap kejahatan siber. 5.4. Harmonisasi hukum dalam era digital. Bagaimana hukum ilahi dan hukum positif dapat diharmonisasikan dalam konteks perkembangan teknologi digital. Bagaimana kita dapat memastikan keadilan dan kepastian hukum di era digital. Contoh, mencari titik temu antara nilai-nilai agama dan perkembangan teknologi, regulasi yang inklusif dan adil. Bab 6.
Saran dan rekomendasi ACMC 1. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perkembangan teknologi digital dalam konteks hukum. Peningkatan literasi digital, pengembangan regulasi yang responsif, investasi dalam infrastruktur teknologi hukum. 6.2. Saran penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang interaksi antara hukum ilahi, hukum positif, teknologi digital, dan perubahan sosial di Indonesia. Contoh, studi komparatif regulasi teknologi di berbagai negara. Penelitian tentang dampak